Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi saya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Ahmadi Nadila dari kelas 20552 PPIC dengan NIM 2030502091 akan membahas materi yang berjudul pembahasan pertama, konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Kedua, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi. Ketiga, teknik dan prosedur terapi. Konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Psikologi positif berkaitan dengan eudaimonia, kehidupan yang baik atau berkembang hidup sesuai dengan apa yang mengenai nilai terbesar dalam hidup. Faktor-faktor lain yang berkontribusi paling besar pada kehidupan yang dijalani dengan baik dan memuaskan. Meskipun tidak mencoba definisi ketat tentang kehidupan yang baik, psikologi positif setuju bahwa seseorang harus menjalani kehidupan yang bahagia, terlibat, dan bermakna untuk mengalami kehidupan yang baik. Martin Seligman menyebut kehidupan yang baik sebagaimana menggunakan kekuatan khas Anda setiap hari untuk menghasilkan kebahagiaan sejati dan kepuasan yang berlimpah. Psikologi positif melengkapi tanpa bermaksud untuk menggantikan atau menggabaikan bidang psikologi tradisional, dengan menekankan studi tentang perkembangan manusia positif tradisional. Bidang ini menyeimbangkan pendekatan lain yang berfokus pada ketidakteraturan dan mungkin hanya menghasilkan pemahaman yang terbatas. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi. Yang pertama, gangguan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yang ditimbulkan hanya kesedihan dan trauma bagi keseluruhan penduduk dunia. Muncul berbagai penyakit mental seperti depresi, stres, trauma, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan banyak praktik psikologi hanya berfokus kepada upaya penyembuhan penyakit tersebut, yang melanjutkan disebut dengan disease model. Ilmu psikologi yang mengembangkan justru melupakan kedua tujuan lain dan hanya berfokus pada upaya penyembuhan penyakit mental. Kedua tujuan, mereka yang mempraktikkan psikologi positif mencoba untuk melakukan intervensi psikologis yang menumbuhkan sikap positif terhadap pengalaman subjektif seseorang, ciri-ciri individu, dan peristiwa kehidupan. Tujuan adalah untuk meminimalkan pemikiran patologis yang memungkinkan muncul dalam pola pikir putus asa, mengembangkan rasa optimisme terhadap kehidupan. Peran psikologi positif sangat mendukung bagi kehidupan sehari-hari setiap individu yang berharap memiliki kualitas hidup yang sehat dan matang. Psikologi positif diperlukan untuk memotivasi diri dengan menghadapi berbagai stresor kehidupan. Tentunya tidak harus menunggu ketika individu mengalami musibah ataupun stres. Teknik dan prosedur terapi. Yang pertama, alihkan fokus dari hal negatif ke hal positif. Misalnya, tiap malam mencobalah untuk mengingat kejadian-kejadian hari itu. Dipikirkan tentang pilihan bagus yang kamu buat, hal-hal keren yang terjadi, dan sebagian intinya jika kamu memiliki pikiran negatif, alihkan ke hal yang positif. B. Menyeimbangkan antara yang positif dengan negatif. Misalnya, eksklusif bisnis umumnya menyampaikan pujian dan kritik ketika
mengevaluasi kinerja karyawan sehingga karyawan dapat berkembang. C. Bangun strategi untuk memelihara harapan, misalnya dengan memecah sebuah masalah besar dalam komponen-komponen kecil yang dapat ditangani satu persatu. Baiklah, cuman itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.